lagi ya. Oke, ya kita lanjutkan ya. Nah, enkripsi itu dia bisa transit datanya, ya, jadi data itu bisa bergerak dari satu komputer ke komputer yang lain gitu ya. Baik secara internal jaringan komputer, misalnya menggunakan intranet, atau menggunakan jaringan komputer yang terkoneksi secara global atau yang kita kenal sebagai internet. Ya. Nah, enkripsi itu berfungsi mengacak data itu sedemikian rupa dengan menggunakan kunci-kunci tertentu. Kunci itu semacam password gitu ya. Ada yang disebut sebagai public key, ada yang disebut sebagai private key ya. Dan nanti dia akan bisa apa itu ya, mengacak datanya itu dengan pemodelan matematika juga gitu ya, fungsi-fungsi matematika tertentu, sehingga kalau data itu bisa ditaruh kata bisa disadap, bisa diambil gitu, dicuri, data itu tetap tidak bisa terbaca ya, karena untuk membalikkan lagi data itu ke dalam bentuk normal yang readable bisa dibaca, kita membutuhkan apa itu, suaranya tolong di silent, di mute ya. Kita membutuhkan suaranya tolong di mute, siapa itu ya. Kita membutuhkan TikTok kan ya itu ya, jadi kita membutuhkan beberapa key di dalam situ ya. enggak Ini suaranya siapa? Suaranya siapa? Tolong di silent. Oke. Ya, jadi kita membutuhkan key di situ ya untuk bisa membalikkan lagi pesan itu supaya bisa terbaca. Nah, proses pembalikan pesan itu namanya dekripsi gitu ya, dekripsi. Selama tidak ada key-nya, ya kita tidak bisa membalikkan pesan gitu ya. Jadi pesannya itu tidak bisa terbaca, dan walaupun pesan itu bisa disadap, dia tidak bisa dibaca gitu. Nah, itu fungsinya enkripsi ya. Ada intrusion detection system juga mencegah ada orang asing yang tidak berhak dengan sistem kita masuk gitu ya. Tapi ini sistem ini tidak akan bisa melacak kalau orang itu punya passwordnya. Jadi misalnya ada teknik yang lain namanya social engineering. Social engineering itu memanfaatkan kedekatan secara manusiawi gitu ya. Jadi membuat orang itu jadi terpojok, kemudian dia memberikan passwordnya, nah itu namanya social engineering. Ah, masa kamu nggak percaya sama saya? Saya teman sendiri kan gitu ya. Nah, akhirnya passwordnya dikasih. Nah, itu intrusion detection system ya tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Kenapa ini ke pause? Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi intrusion detection system tidak bisa mendeteksi hal itu. Jadi akan bisa mendeteksi kalau memang ada orang yang berusaha menjebol sistem itu dengan misalnya memanfaatkan kelemahan dari sistem, mencari patch atau hole-nya gitu ya. Tapi kalau dia punya password yang sah, intrusion detection system itu tidak bisa mendeteksi. Nah, password yang sah itu salah satunya bisa didapat dengan menggunakan teknik social engineering. Jadi memanfaatkan interaksi sosial sesama manusia gitu ya, dengan memanfaatkan kepercayaan, mungkin karena dia pacarnya, orang dekatnya. Nah, itu bisa disalahgunakan ya. Kemudian juga menggunakan patch management tools. Jadi kalau di dalam software itu ada celah, ada hole, ada lubang di dalam keamanannya, kita bisa tutup dengan patch ya, semacam software update yang nanti menutup lubang keamanan dari sistem itu. Ya. Kemudian juga memfilter web ya. Kemudian juga firewall ya. Kemudian ada log management software. Log management software ini berfungsi mendeteksi siapa saja yang masuk ke dalam sistem kita itu. Jadi ada catatannya,
Sehingga nanti kalau misalnya dilakukan audit terhadap sistem, namanya itu adalah audit sistem informasi, ya. Bukunya sudah saya taruh di ULS minggu keempat, silakan dibaca-baca, ya, beserta bahan tambahan tentang PPT tentang audit sistem gitu ya. Karena keamanan sistem itu sangat terkait dengan audit sistem gitu ya. Nah, log management software-nya, maka nanti dia akan bisa dilakukan, misalnya kalau ada sesuatu terjadi gitu ya, dilakukan pendeteksian. Nah, istilahnya itu dilakukan audit trail. Audit trail itu pelacakan audit gitu ya. Siapa sih yang ngubah nilai ini gitu ya? Pakai passwordnya siapa, jam berapa, value-value di dalam database atau di dalam basis data yang diubah itu apa saja. Nah, dia bisa melakukan pendeteksian terhadap hal tersebut, ya. Kemudian juga dengan menggunakan apa? Akses control list. Jadi hanya orang yang punya akses tertentu terhadap sistem itu yang bisa masuk, dan akses sistem itu dibatasi. Misalnya terhadap relevansi tugasnya, kepentingannya dan sebagainya, dan hanya orang yang punya apa itu relevansi untuk bisa masuk ke sistem itu, dan hak aksesnya pun dibatasi. Misalnya dia cuma bisa read sistem, yang lainnya juga bisa, mungkin bisa mengubah, memodifikasi sistem. Lebih jauh lagi mungkin ada yang bisa menambahkan value baru di dalam database. Nah, itu hak aksesnya akan bermacam-macam dan dia diatur oleh seorang yang namanya DBA, Database Administrator. Oke, saya stop share dulu sebentar. Tolong videonya dinyalakan. Saya akan ambil ininya ya. Ambil screenshot kehadiran. Seperti biasa mungkin ya, sudah di kuliah-kuliah yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya langsung diinterupsi ya. Saya tidak membaca chatting karena saya konsentrasi ke materi kan. Nah, silakan Anda langsung ngomong ke saya, tapi yang terkait dengan bahan kuliah gitu ya. Kalau ada sesuatu, ketua kelas Laksmi ya kemarin ya, bisa menghubungi saya gitu ya, kan sudah pernah kontak dengan saya. Oke, bentar ya, saya save as dulu. Oke. Kemudian yang kedua, saya ambil ya. Saya cek bentar. Oke, sudah. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Nah, kita lanjut ke screen share ya. Nah, sehingga dengan menggunakan log management software itu bisa diketahui siapa yang masuk ke dalam sistem, dan kemudian melalui akses control list itu kita bisa mengontrol siapa aja yang punya akses terhadap sistem itu dan apa yang bisa kita lakukan terhadap sistem tersebut. Ya. Nah, kemudian ini adalah masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam sistem berbasis komputer. Ya, ada masalah domain name system, ya, nama domain, ya, IP address,
itu bisa menjadi suatu celah kelemahan karena bisa dimanipulasi. Misalnya IP address itu dengan teknik-teknik tertentu dia bisa mengarah ke IP address yang tidak seharusnya gitu ya. Jadi bisa dimanipulasi untuk di istilahnya itu di redirecting ke alamat web yang lain. Nah, itu beberapa kemungkinan ya. Kemudian juga ada yang disebut sebagai internet underground economy gitu ya. Jadi memang ada, dan ini beberapa kali ya, termasuk kepolisian Indonesia bekerja sama dengan Interpol internasional kan beberapa kali ya menggagalkan menangkap ya termasuk dan mendeteksi adanya sindikat pencurian kartu kredit internasional ini ya. Jadi mereka melakukan pencurian terhadap data-data kartu kredit dan melakukan transaksi atas orang tersebut, dan itu merupakan sindikat internasional, dan kepolisian beberapa kali menangkap kejadian ini ya. Nah, salah satu tekniknya yang bisa dipakai adalah menggunakan keystroke logging. Keystroke logging ini software yang dia bisa mendeteksi apa yang kita ketikkan di handphone atau di laptop misalnya atau di komputer ya. Nah, kalau kita mengetikkan password dan sebagainya, nah dia bisa mendeteksi itu dan kemudian data itu ya diambil oleh si orang yang menggunakan keystroke logging itu ya. Nah, kemudian ini beberapa konsep tentang keamanan sistem yang ada diketahui, ada business continuity plan. Ya, business continuity plan ini saya taruh PPT detailnya, tapi bukan PPT ini ya, ada PPT tambahan yang saya berikan, tapi mungkin tidak nutut kalau kita bahas di sini gitu ya. Jadi kalian baca sendiri sebagai pembelajaran mandiri tentang business continuity plan dan disaster recovery. Ya, ada PPT-nya sudah saya upload juga, jadi saya masukin 2 PPT itu. Nah, business continuity plan ini bicara tentang kalau terjadi disaster pada suatu perusahaan, bagaimana perusahaan itu dengan sistem cadangan, sistem backup, ya, dia bisa kemudian pulih kembali, ya, setelah beberapa waktu, ya. Nah, itu namanya disaster recovery plan. Terus setelah itu dia akan jalan kembali bisnisnya, itu business continuity plan. Dan itu ada dokumennya, dan seorang auditor sistem informasi, dia akan mengaudit bagaimana business continuity plan dan disaster recovery plan dari perusahaan tersebut. Ya. Pada dasarnya, banyak perusahaan itu beroperasi di area yang vulnerable, yang apa itu istilahnya rentan ya, misalnya secara natural, secara alami, banyak daerah di Indonesia ini kan rentan bencana alam, tsunami ya, kemudian gempa bumi gitu ya, maupun bencana yang dibuat oleh manusia, misalnya karena kelalaian terjadi kebakaran atau karena sabotase dari karyawan yang sakit hati dan seterusnya ya. Nah, di situ kita memerlukan suatu business continuity plan dan disaster recovery plan. Nah, disaster recovery plan ini nanti akan menentukan setelah sistem itu misalnya mengalami bencana, berapa banyak misalnya waktu yang diperlukan untuk sistem itu bisa pulih kembali 100%. Nah, sebelum sistem itu pulih kembali 100%, biasanya kita beroperasi dengan sistem cadangan. Sistem cadangan itu biasanya tidak sampai 100%. Nah, jadi ada tenggat-tenggat waktu dia beroperasi dengan sistem cadangan misalnya 50%. Nah, disaster recovery plan itu harus merencanakan ketika terjadi disaster, bencana terhadap sistem itu. Sistem cadangan itu aktif dalam berapa lama, dan sistem cadangan yang tidak 100% itu akan aktif untuk berapa durasi gitu ya. Jadi berapa lama dia akan jalan kita dengan sistem cadangan. Dan setelah itu berapa lama sistem utamanya bisa kembali pulih sampai operasi perusahaan normal kembali 100%.
Nah, sebelum sistem cadangan itu beroperasi, akan terjadi apa itu? Downtime. Namanya downtime itu berarti sistemnya tidak bisa beroperasi, sistemnya tidak bisa jalan, dan kemudian akan menyebabkan sistem kita, bisnis proses kita terhenti untuk sementara waktu sampai sistem cadangan aktif. Sistem cadangan aktif itu sekian persen aktivasinya. Kita menunggu recovery sistem utama, baru dia biasanya 100%. Nah, sistem backup atau sistem cadangan itu ada beberapa, ya. Ada hot backup, ada cold backup biasanya. Hot backup itu konsepnya adalah sistem cadangan yang langsung siap operasional, begitu dia terjadi disaster, dia akan langsung berfungsi. Itu adalah hot backup. Tapi hot backup ini tentu saja mahal, karena servernya dan sebagainya itu harus selalu standby dan selalu ada yang mengurusi. Tapi cold backup itu dia uh, lebih murah, ya, karena mungkin dia sistemnya belum siap gitu ya, tidak ada yang dedicated untuk mengurusi personelnya terhadap sistem cadangannya itu. Tapi begitu disaster, jadi bencana disaster, sistem cadangan itu tidak bisa langsung beroperasi, perlu beberapa waktu, perlu ada orang yang menyiapkan, mengaktifkan dan sebagainya dari sisi servernya, kelistrikannya, internetnya dan sebagainya, baru dia bisa jalan. Tapi cost-nya lebih murah. Nah, itu sistem cadangan di dalam disaster recovery system dan business continuity plan. Ya. Kemudian juga cybercrime, ya tadi sudah saya bilang ada sindikat, misalnya penjahat kartu kredit internasional, ya. Kemudian exposure, ya, kerugian yang terjadi yang kita tanggung jika terjadi sesuatu terhadap kelemahan sistem kita itu, ya. Biaya yang ditanggung ya tergantung pada dampaknya apa. Makanya kita biasanya melakukan apa yang disebut sebagai BIA gitu ya. BIA itu Business Impact Analysis, ya. BIA itu Business Impact Analysis. Seberapa dampaknya? Nah, kita akan menganalisis per bisnis proses. Bisnis proses tertentu mungkin bukan termasuk critical business process. Sehingga bisnis impact analysisnya kalau terjadi gangguan itu akan rendah. Tapi bisnis proses tertentu dia merupakan critical business process. Kalau dia critical business process terjadi sesuatu, maka akan uh, mengganggu dari sistem itu, ya. Dan kemudian kalau dia critical, ya, maka dampaknya akan besar karena dia business impact analysisnya, business impact-nya kalau setelah dianalisis itu juga besar. Nah, itu adalah merupakan critical business process. Kalau dia bukan critical business process, business impact-nya ketika dianalisis itu dia tidak gede gitu ya. Nah, itu akan menentukan. Kalau business impact analysis-nya ternyata critical gitu ya, dia critical business process, ya harus kita siapkan hot backup, jangan menggunakan cold backup. Tapi kalau dia business impact analysis-nya ternyata bukan proses bisnis yang critical, kita bisa menggunakan cold backup, bukan hot backup, yang biayanya lebih murah gitu ya. Nah, dia akan seperti itu. Nah, kemudian juga fraud, ya. Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kecurangan, dan fraud ini tidak hanya dari dalam tapi bisa dari luar gitu ya. Tidak hanya dari luar tapi bisa dari dalam, justru seringkali misalnya penyalahgunaan oleh orang yang kita percaya dan seterusnya. Nah, itu terjadi fraud. Misalnya fraud dari sisi programming itu ada kemungkinan terjadi, ya. Jadi misalnya programmernya curang, dia bisa misalnya, kalau itu misalnya duit gitu ya, Anda bisa bayangkan uang di perbankan itu ada koma di belakangnya kan. Nah, misalnya 1.250.250 rupiah, koma sekian rupiah gitu ya. Nah, kalau
komanya itu atau misalnya pecahan-pecahan Rp1 atau Rp2 itu diambil misalnya sama programmernya, terus ditransfer ke rekening dia sendiri. Mungkin bagi satu orang atau bagi kebanyakan kita nggak akan terasa kan. Misalnya rekening kita diambil Rp0,5 gitu ya, nggak akan terasa. Tapi Anda bayangkan perbankan itu rekeningnya ada puluhan juta. Kalau dia bisa dari puluhan juta itu ngambil misalnya Rp0,5 saja dari tiap rekening, dia sudah dapat berapa? Dan itu bisa dia lakukan misalnya rutin per bulan, gitu ya. Dengan melakukan operasi pembulatan, kemudian sisa pembulatannya itu di-cut, diambil, ditransfer ke tempat dia, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Itu fraud kan? Walaupun ngambilnya cuma dari satu orang Rp1 atau Rp0,5 atau Rp1/4, tapi kali berapa puluh juta nasabah, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itu fraud itu terjadi di dalam internal dari sistem itu sendiri. Nah, itu yang justru harus diwaspadai gitu ya. Karena seringkali sistem itu dia akan berusaha mendeteksi fraud yang terjadi di luar dari sistemnya. Ya. Nah, kemudian ada malware ya, virus yang ya dia bisa melakukan sesuatu yang merusak sistem kita ya. Kemudian phishing, phishing ini eh, teknik untuk berpura-pura menjadi institusi tertentu dan kemudian melakukan perintah tertentu. Misalnya, perintah untuk mengganti password dengan pura-pura dia dari perbankan, pakai website atau email tertentu seolah-olah dia dari perbankan. Padahal bukan, gitu ya. Dia hanya mengaku-ngaku, menyaru-nyaru dari perbankan. Nah, itu bisa, gitu ya. Nah, kemudian juga risiko, ya tadi saya bilang risiko itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita harus melakukan namanya BIA itu tadi ya, Business Impact Analysis. Kemungkinan dia terjadi itu seperti apa. Ya, kalau dia risikonya besar, berarti dia critical business process. Ya. Nah, kemudian juga bisa menggunakan social engineering. Social engineering ini tipe bukan serangan teknis seperti yang saya bilang tadi ya, tapi dia biasanya menggunakan kedekatan secara sosial gitu ya. Misalnya karena dia orang kepercayaan, karena dia suaminya atau istrinya gitu ya, atau karena dia teman dekat, kemudian dipojokin, masa kamu nggak percaya, ya akhirnya dia kasih passwordnya dijebol gitu ya. Nah kalau seperti itu, software pertahanan secanggih apapun dia tidak akan bisa menutup gitu ya, karena dia punya passwordnya, punya aksesnya secara absah gitu ya. Nah itu namanya social engineering ya. Kemudian spam Anda mungkin tahu ya. Vulnerability ini bicara tentang seberapa rentan tadi ya sistemnya ya. Jadi balik pada business impact analysis tadi ya, dan balik pada apakah dia masuk critical business process atau bukan critical business process ya. Kemudian zombie itu karya apa itu sistem yang sudah diambil alih oleh uh, si penyerang itu ya. Ya itu namanya zombie ya. Nah, ini ada beberapa metode ya untuk mempertahankan. Tadi ini dia bentuk dalam bagan gitu ya. Jadi ada targetnya di situ, ya targetnya bisa hardware, software, prosedur ya. Pada dasarnya keamanan sistem itu dia ada internal control dulu ya. Jadi ada prosedur ya. Jadi keamanan sistem yang paling dasar itu adalah SOP di dalam perusahaan, prosedur ya, ada dokumen-dokumen kontrol yang di dalam perusahaan ya. Baru kemudian dia dilengkapi dengan hardware, software, antivirus, firewall dan sebagainya ya. Nah, kemudian metode-metode tadi bisa macam-macam ya, tadi saya bilang bisa serangan itu terjadi bisa karena bencana alam, karena sabotase, karena human error gitu ya. Dan metodenya pun serangannya bisa bermacam-macam seperti yang sudah saya singgung tadi. Ya. Nah, kemudian ini adalah istilah di dalam sistem. Untuk masuk ke dalam sistem itu ada autentifikasi ya. Autentifikasi itu memastikan bahwa yang masuk ke dalam sistem itu adalah individu yang benar gitu ya, yang real, yang punya, yang masuk itu. Ya misalnya kalau dia uh, Laksmi gitu ya, ya dia
bahwa yang masuk ke dalam sistem itu benar-benar si Laksmi gitu ya. Nah, itu autentifikasi. Ya. Kemudian otorisasi, apakah orang yang sudah diautentifikasi itu memang punya akses ke dalam sistem dan melakukan operasi-operasi di dalam sistem yang diperbolehkan gitu ya. Nah, itu namanya otorisasi. Saya tidak cek itu ya, chatting ya. Kalau ada sesuatu silakan ditanyakan ya. Nah, jadi dia melakukan otorisasi. Ya bisa jadi Laksmi ini memang punya otentifikasi, tapi ketika dia masuk ke dalam sistem, dia punya otentifikasi kan. Tapi di dalam sistem itu saya bilang tadi ada pembatasan hak akses. Apakah misalnya si Laksmi misalnya melakukan sesuatu yang melanggar hak aksesnya atau tidak. Nah, itu otorisasi. Punya otorisasi enggak? Kalau misalnya dia otorisasinya hanya mengakses file tertentu read only gitu ya. Kemudian dia berusaha mengubah value dari file yang read only itu, ya tentu terjadi pelanggaran otorisasi. Ya. Kemudian non repudiations, yang sebagian mungkin sudah tahu kalau Anda sering bertransaksi secara online, jadi sistem Anda itu harus bisa memastikan bahwa nanti kalau terjadi transaksi secara online di dalam sistem e-commerce atau e-dagang itu, orang-orang yang bertransaksi itu tidak bisa mengelak. Oh, saya tidak pernah bertransaksi gitu ya. Nah, itu non-repudiation. Sistem Anda harus bisa membuktikan bahwa memang terjadi transaksi tersebut. Ya. Nah, sehingga kemudian kita untuk mengamankan sistem itu, kita punya berbagai macam strategi. Ya. Yang paling dasar saya bilang tadi adalah internal control, SOP, Standard Operating Procedure, dokumen-dokumen SOP untuk keamanan sistem itu apakah dijalankan atau tidak. Yang paling dasar lagi ya, kalau Anda misalnya mengaudit sistem informasi, e-commerce, atau sistem e-business yang lain, apakah mereka punya dokumen untuk SOP dan standarisasi keamanan sistem. Kalau tidak ada SOP-nya, tidak punya dokumennya, ya jangan harap mereka akan melaksanakan itu kan. Tidak mungkin mereka akan melaksanakan kalau dokumen SOP-nya mereka tidak punya, gitu ya. Nah, itu akan menjadi internal control yang pertama, ya. Baru kemudian Anda punya preventive system, gitu ya, sistem pencegahan, gitu ya. Jadi misalnya hanya orang yang punya password yang bisa masuk, nah itu preventive system. Jadi yang awal itu internal control dulu, misalnya Anda punya SOP, punya prosedur, punya keamanan dari sistemnya, kemudian baru setelah itu Anda punya sistem berbasis komputernya yang mampu mencegah insiden keamanan terjadi. Ya, itu namanya preventive system. Misalnya ada passwordnya, ya, dan password itu dikelola dengan baik oleh database administrator dan dijalankan, gitu. Itu preventive system. Sehingga hanya orang yang punya passwordnya yang bisa masuk, gitu. Dan kemudian bisa berupa correction system. Correction system itu gini, kalau ada sambungan ke sistem Anda yang tidak aman, misalnya dia sistemnya berusaha masuk suatu komputer atau suatu gadget, tapi dia tidak memiliki antivirus atau signature antivirus yang terbaru di dalam sistemnya itu, orang itu nggak bisa gabung, nggak bisa connect ke dalam sistem itu correction system. Tapi memang itu akan mengakibatkan ketidaknyamanan dari sisi pengguna, gitu ya. Dari sisi penggunanya dia akan merasa tidak nyaman, gitu ya. Nah, kemudian juga ada tindakan-tindakan yang bersifat deterring, gitu ya. Deterring itu uh, membuat dia gentar, gitu ya. Jadi sebelum melakukan dia takut, gitu ya. Itu deterring, ya. Misalnya kalau ada orang dalam kita yang ketahuan berusaha membobol sistem, ya enggak ada ampun, dipecat, gitu ya. Nah, itu mungkin dia akan mikir-mikir kalau mau membobol sistem itu, menimbulkan efek gentar, deterring effect, gitu ya, menimbulkan efek takut, gitu ya. Kemudian tindakan pencegahan, ya. Jadi kalau orangnya tidak punya otorisasi, tidak punya hak akses, ya nggak bisa masuk ke dalam sistem kita, ya. Dan kemudian juga ada tindakan untuk deteksi, ya, pendeteksian sistemnya. Jadi kalau nanti ada yang berusaha masuk ke dalam sistem,
apakah dia berhasil masuk atau tidak, apa yang sudah dilakukan dalam sistem itu bisa dilacak. Ya. Audit trail ya, penjejakan audit log sistemnya itu bisa dideteksi dari situ. Ini nanti kalau habis join lagi ya, satu kali join lagi, saya rasa cukup. Ya. Nah kemudian ada konsep information assurance untuk melindungi sistem kita itu dari akses yang tidak terotorisasi. Ya. Jadi ada serangan-serangan itu tadi ya, tidak terotorisasi. Nah ini kemudian macam-macam serangan, bisa virus, worm, ini definisi-definisi ya, makro ya. Jadi makro ini kalau suatu makro di dalam Word atau apa itu Excel dijalankan, virus makronya bisa ikut aktif. Nah itu ada risiko di situ. Ya. Yang namanya virus dan sebagainya sebenarnya software juga gitu ya. Jadi software, makanya disebut software code ya, dia software juga. Nah, mengatasinya makanya dengan software juga gitu ya, dengan antivirus ya. Dan apa yang akan dilakukan oleh virus itu ya tergantung apa yang diprogramkan ke dalam virus itu oleh programmer virusnya itu. Misalnya ada virus yang tidak berbahaya, dia cuma menampilkan pesan tertentu, cuma nampang doang gitu ya. Tapi ada juga virus yang berbahaya, yang dia bisa menghapus data transaksi Anda gitu ya, bisa melakukan format terhadap data Anda atau melakukan manipulasi yang lain ya. Kalau seperti denial of service itu kan dia menghabisi resource atau sumber daya komputasi Anda sehingga nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Nah itu macam-macam. Trojan horse ya, jadi program yang misalnya dia punya fungsi tertentu, misalnya ini biasanya software gratisan ya, itu bisa ada Trojan horse-nya. Kita download, kita pakai softwarenya, ternyata dia ada fungsi-fungsi tersembunyinya yang bisa memicu risiko keamanan ya, termasuk Trojan untuk banking itu bisa ya, itu bisa seperti itu. Dan virus itu bisa menyebar melalui berbagai macam media dan sarana. Ada pemicunya biasanya ya Mbak, misalnya ada virus yang aktif setiap tanggal tertentu atau virus yang aktif karena tindakan tertentu gitu ya, kalau dia membuka file tertentu atau makro tertentu dia akan jalan. Nah itu ada macam-macam gitu ya. Nah ini denial of service, ini sudah tadi ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Intinya dia akan membanjiri Anda dengan paket-paket data sehingga sumber daya komputasi Anda itu penuh, tidak bisa diapa-apakan lagi ya. Nah kemudian juga ada botnet ya. Botnet itu jadi dia memiliki komputer yang dibajak ya, kemudian dia bisa melakukan memforward traffic misalnya spam atau virus ke komputer lain di internet. Ya makanya kan sering kita diminta untuk misalnya memastikan bahwa itu bukan robot dan sebagainya. Ya. Kemudian phishing juga bisa ya. Jadi phishing itu Anda harus hati-hati, dia berpura-pura sebagai sesuatu institusi misalnya, kemudian minta password Anda, minta data-data yang bersifat konfidensial, nah itu phishing. Ya. Dia pura-pura dari bank A padahal bukan bank A, itu phishing. Ya. Jadi dia kemudian dia bisa menintercept data kita ya pada saat kita login atau check out dari web page, itu juga bisa gitu ya. Jadi bisa melakukan berbagai hal. Ya. Nah ini bagaimana phishing itu dilakukan. Ya. Jadi dia phishing ini bisa juga dalam bentuk redirecting ya. Jadi kita masuk ke website ya, tapi kemudian oleh si penyerang kita di redirecting ke website yang lain gitu ya. Nah nanti data kita dicuri atau diambil di situ. Atau kalau dia tidak bisa melakukan redirecting ya dia menyamar, berpura-pura menjadi website tertentu ya. Itu yang paling lazim biasanya. Kalau enggak dia melakukan redirecting dari satu web ke web yang lain. Ya. Nah, kemudian fraud dalam internet itu macam-macam ya, bisa dalam bentuk click fraud ya, jadi bisa
Bisa, ini biasanya untuk pay per click dari advertising ya, tapi yang mengklik itu bukan murni orang apa itu ya, penyelancar atau pengguna sistem itu, tapi menggunakan sistem otomatis software ya, sehingga dia mengklik iklan dan sebagainya, nanti bilang wah ini sudah banyak yang ngeklik ya, berarti kamu harus bayar sekian karena dia pay per click gitu kan, padahal yang ngeklik itu robot gitu ya, atau otomasi dari software ya. Kemudian juga pencurian identitas, kartu kredit dan sebagainya tadi ya, yang paling sederhana itu yang kemungkinan terjadi mungkin tidak kita duga adalah apa? Kalau kita punya nomor handphone misalnya, kemudian tidak terpakai lagi, kemudian kita nonaktifkan, itu hal yang berbahaya kalau kemudian oleh providernya diaktifkan lagi, terus dijual ke orang lain. Nah itu hal yang berbahaya ya, karena dia pengguna nomor Anda yang lama itu bisa menggunakannya untuk apa, membobol sistem Anda. Ya. Kemudian spam, ya, spam dalam bentuk email, search engine, website, ya, spyware, ya. Spyware ini software mata-mata, ya, jadi mengumpulkan informasi tanpa sepengetahuan dari pengguna sistemnya itu, ya. Nah, kemudian keamanan sistem itu ada 3 komponen: konfidensialitas, integritas, dan availability, ya. Konfidensialitas ini adalah kerahasiaan dari sistem, bahwa informasi yang sensitif itu tidak boleh diungkapkan kepada pihak yang tidak berhak, ya. Itu adalah confidentiality, ya. Dan prinsip confidentiality, sekali data yang rahasia itu bocor, maka tidak ada cara untuk rollback atau kembali untuk membuat data itu menjadi kembali rahasia, ya. Itu prinsip confidentiality, ya. Nggak ada cara. Yang namanya rahasia itu begitu dia udah kebuka, ya nggak ada cara untuk membuatnya kembali menjadi rahasia, ya. Itu confidentiality. Kemudian integritas, ya, memastikan bahwa data yang disimpan tidak dimodifikasi tanpa otorisasi, ya. Pesan yang dikirim adalah pesan yang sama yang diterima oleh penerimanya. Jadi tidak dimodifikasi di tengah jalan, ya. Nah, ini membutuhkan apa? Memastikan hak aksesnya, ya, password dan sebagainya, dan membutuhkan log system, catatan log siapa yang masuk ke dalam sistem, dan membutuhkan apa? Audit sistem dengan melakukan audit trail, ya, pelacakan, penjejakan audit gitu ya, audit trail. Jadi apakah terjadi modifikasi tabel-tabel value dari basis data tertentu secara ilegal gitu. Nah, itu harus dicek gitu ya, diperiksa. Nah, kemudian juga availability, ya, memastikan bahwa sistem itu bisa handal gitu ya, dan diakses oleh orang yang memang punya hak akses dan tidak bisa diakses oleh mereka yang tidak punya hak akses, ya. Kalau sistemnya tidak available, misalnya terjadi downtime dalam jumlah yang lama, ya akibatnya pengguna sistemnya akan kecewa gitu ya. Nah, itu akan menjadi masalah. Nah, ini segitiganya seperti ini ya. Nanti kalau habis silakan join lagi ya, ini kurang dari 1 menit ya. Nah, jadi kita perlu suatu strategi untuk keamanan sistem ya, dari sisi regulasi, ada kontrol, ada assurance, ada SOP, kemudian ada software, hardware, jadi ada standar keamanan sistem yang dimiliki dalam bentuk dokumentasi dan seterusnya. Kemudian SOP itu bukan hanya dimiliki, tapi juga dijalankan. Ya, kemudian dia punya serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak, software, hardware untuk membantu eksekusi pengamanan sistem tersebut.